Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, seluruh peserta webinar startno.idn. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi bareng teman-teman semua pada penyelenggaraan webinar sharing session yang diadakan oleh startno.idn. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada tautan Zoom meeting di malam hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, lalu selanjutnya sebelum kita beranjak lebih jauh, tadi kita udah buka dengan basmalah, mari kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dilanjutkan. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada webinar yang akan diselenggarakan hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Rohman Hikmat. Aku di sini sebagai moderator pada kegiatan hari ini, sekaligus sebagai founder startno.idn, dan aku pernah menjabat sebagai Ketua BEM Kema FKUP Unpad tahun 2020. Dan hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa dengan pengalaman dan juga prestasi yang beliau miliki dan juga berbagai macam hal yang beliau miliki. Nah, namun sebelum itu aku akan mengenalkan terlebih dahulu tentang profil startno.idn. Nah, oke teman-teman semuanya, startno.idn ini merupakan sebuah platform yang berfokus pada kepemudaan melalui literasi dan juga kesehatan. Yang mana tentunya hadirnya platform ini diharapkan bisa menjadi wadah informasi yang mengemas beragam hal tentang kebutuhan-kebutuhan pemuda untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Khususnya kita akan menghadapi bonus demografi dan juga Indonesia emas pada tahun 2030 dan 2045. Dan dalam rangka menyambut hal tersebut, maka pemuda harus dibekali oleh ilmu, oleh pengetahuan, oleh bekal yang cukup agar di masa depan nanti tidak ketinggalan dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Bayangkan teman-teman semuanya nanti akan hadir puluhan juta pemuda yang memperebutkan kursi kepemimpinan, yang memperebutkan dunia pekerjaan. Jikalau kita nggak mampu untuk mempersiapkan bekal sejak sekarang, maka kita akan tenggelam oleh perkembangan zaman dan banyaknya kehadiran sumber daya manusia. Nah, maka dari itu hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, yang mana ini diselenggarakan oleh startno.idn, harapannya mampu menjadi akselerasi bagi pemuda-pemuda agar siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, tema hari ini pun bertemakan tentang akademik versus organisasi, maka kita bisa untuk menjalankan keduanya. Kenapa sih akademik dan organisasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan juga sangat vital untuk kita diskusikan bersama di hari ini? Karena seperti yang kita ketahui, kadangkala kita terlalu fokus di akademik banget, kadangkala kita fokus di organisasi banget, dan ada juga beberapa stigma yang menyebutkan bahwa anak organisasi ini akademiknya akan kurang berjalan dengan baik, atau bahkan sebaliknya, anak akademik banget ini akan kurang dalam hal organisasi. Nah, ternyata teman-teman ada banyak sekali mahasiswa yang mampu menyeimbangkan keduanya. Akademiknya tetap berjalan, prestasinya tetap berjalan, organisasinya pun tetap berjalan. Nah, sehingga pada hari ini gimana sih kita mengetahui untuk menjalankan proses tersebut yang nggak mudah, itu tuh kayak gimana sih caranya, proses yang harus ditempuhnya apa aja, tips and triknya kayak gimana, sehingga akademik kita tetap bagus dan organisasinya tetap oke. Dan kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, baik itu dalam menjalankan amanah kita di akademik ataupun amanah kita di organisasi.
Nah, ini menjadi suatu hal yang penting karena dengan tanggung jawab kita bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu mungkin sekilas informasi tentang startnow.idn dan juga tentang tema webinar hari ini. Dan selanjutnya aku akan membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Oke, narasumber kita pada hari ini bernama Rizky Maulana. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Beliau mendefinisikan dirinya sebagai pembelajar seumur hidup dan juga seorang yang ambisius dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Nah, pengalaman beliau ini teman-teman bisa melihatnya ya sebagai Presiden BEM Kema Unpad tahun 2021 sampai sekarang, sebagai Wakil Presiden BEM FKG Unpad tahun 2019 sampai 2020, sebagai Presiden Posikagi FKG Unpad pada tahun 2018 sampai 2019, dan sebagai BK Majelis Wali Amanat Unpad, ini sebagai Head of Public Relation pada tahun 2019. Nah, beliau lahir di Solo pada tanggal 3 September 1999. Alamatnya bisa dibaca sama teman-teman, alamat email dan juga nomor handphone bisa teman-teman baca juga di layar masing-masing. Nah, adapun leadership training yang beliau pernah ikuti, ini di Village of Cheng Unpad 2017, di LKMM FKG Unpad 2017, di Salman Spiritual Camp 2018, School of Leader 2018, dan latihan Mujtahid Dakwah 2019. Nah, pendidikan beliau, ini teman-teman bisa melihat SMA-nya di Seman 3 Bogor, dan sekarang di Pendidikan Dokter Gigi Unpad. Nah, adapun penghargaan beliau, ini banyak sekali sebagai mahasiswa berprestasi 3 Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, sebagai juara 2 Poster Dental Health Education, dan juga IPK terbaik pada semester 2. Lalu juga non-akademiknya sebagai top 10 National Business Plan on UI Series, Mid-Year Top 10 Best Awardee of Beasiswa Aktivis Salman 2020, Awardee of ULID Regional Bandung, dan Awardee of Beasiswa Aktivis Salman. Nah, adapun pengalaman pembicara beliau ini di Student Organization Introduction Articia 2019, Bangga sebagai Muslim Ashifa FK Unpad, Pancasila in Millennial Era TVRI 2021, Organisasi di masa pandemi Kabim 2021, Produktivitas di statma.idn 2021, Organization Comparison LKMM ITS 2021, dan Kawasan Tanpa Rokok CADS Unpad 2021. Soft skill yang beliau miliki ini ada kreatif, leadership, problem solver, analytical, dan komunikatif. Dan beliau bisa teman-teman temukan di media sosialnya @maulana_r_. Nah, itu teman-teman pengenalan profil singkat dari Kang Rizky Maulana Muhammad. Halo Kang Rizky. Halo Kang Rohman. Oke. Oke, Kang Rizky. Nah, jadi hari ini kita akan diskusi lebih banyak nih sama Kang Rizky tentang akademik versus prestasi. Kang Rizky sekarang apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Rohman. Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Rizky, tanpa menunggu waktu lama lagi, kayaknya teman-teman peserta di malam hari ini sudah penasaran banget nih. Aku persilakan kepada Kang Rizky untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kang Rohman atas kesempatannya. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu ya dengan teman-teman dari startnow.idn. Tentu suatu kebahagiaan juga aku bisa mengisi ya materi di startnow.idn karena ini juga nggak kalah kerennya ya dari Kang Rohman sendiri pun juga startnow.idn ini sudah banyak sekali memberikan kebermanfaatan bagi pemuda-pemuda di Indonesia. Nah, teman-teman semua, tentunya di sini aku bukan berarti yang lebih mengerti, lebih paham, dan yang paling segalanya ya terkait dengan materi pada malam hari ini. Tentunya aku sendiri di sini juga masih belajar, sehingga teman-teman di sini harapannya sebagai triggering aja nih yang aku sampaikan, sisanya teman-teman boleh explore kembali, boleh mendalami lagi tentang gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi mahasiswa yang seimbang nih antara akademik dan juga organisasinya, khususnya dalam lingkup kampus seperti itu ya. Nah, di sini aku mau share screen untuk bahan tayangnya. Oke, sebentar ya teman-teman semuanya. Oke, udah kelihatan belum teman-teman semua? Oke, semoga sudah Sudah, Kang kelihatan Rizky. ya. Oke, baik.
Ya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku bisa memberikan materi ini pada teman-teman semua. Dan di sini aku ingin memberikan pematerian terkait dengan akademik versus organisasi di lingkup kampus, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin banyak dari kita yang kadang ya, waktu mahasiswa baru tuh sering lihat orang-orang kayak keren banget gitu ya. Mereka bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasinya kayak gitu. Dan tentunya ini bukan suatu hal yang sedikit ya. Kita bisa ngelihat banyak loh contohnya gitu di setiap kampus yang menjadi inspirasi kita nih. Oh, Kang A keren banget, Teh B keren banget ya gitu bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, sekarang kita sama-sama belajar nih teman-teman karena di masa perkuliahan ini sekali lagi merupakan masa yang tidak lama. Oleh karena itu, mari kita explore dan kita maksimalkan kesempatan ini agar kita bisa menjadi sebaik-baik dari versi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, oke, tanpa berlama-lama di sini, yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, sebenarnya makna sebagai mahasiswa itu apa sih kayak gitu. Dengan kita mengetahui posisi dari kita, posisi dan juga title yang melekat dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih bijak dalam memberikan manfaat dalam beraktivitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, di sini mahasiswa ini berdasarkan definisinya, menurut saya pribadi di sini, mahasiswa memiliki dua pecahan kata. Yang pertama, maha, yang artinya tertinggi, dan juga siswa, atau seorang yang tidak mengerti apa-apa. Oleh karena itu, mahasiswa di sini merupakan orang yang paling tidak tahu apa-apa, yang haus akan pembelajaran, merasa bodoh, dan ingin terus belajar, yang mana secara singkatnya definisi dari mahasiswa sendiri adalah seorang pembelajar sejati. Nah, oleh karena itu, di sini setelah kita mengetahui ya, apa sih yang menjadi makna dari seorang mahasiswa, semoga kita bisa lebih mengerti bagaimana kita bisa menjalankan peran kita sebagai seorang mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi semangat aku untuk bisa memberikan materi ini pada teman-teman semua, karena aku yakin kita sebagai bangsa Indonesia ini lahir dari pemuda-pemudanya yang aktif, yang kompeten, yang memiliki wawasan yang luas, sehingga menurutku materi ini sangat penting sekali untuk bisa diketahui dan juga diimplementasikan oleh kita semua sebagai seorang mahasiswa, agar kita bisa menjadi agen-agen perubahan, bisa menjadi bibit-bibit unggul yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan dari para leluhur-leluhur kita yang telah membangun Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa tahun 2045 Indonesia akan mencapai masa keemasannya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib untuk bisa mengembangkan diri, wajib untuk mempunyai keahlian yang bisa bermanfaat dan tidak menjadi beban negara. Seperti itu. Justru kita yang harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, dan kita yang bisa memberikan kontribusi bagi negara ini agar negara ini tetap maju dan bisa menunjukkan taringnya kepada dunia pada saat 2045 nanti, pada saat Indonesia mengalami bonus demografi dan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, teman-teman semua, ketika kita sudah mengetahui nih apa sih yang menjadi peran kita sebagai seorang mahasiswa, nah sekarang menjadi seorang mahasiswa saja ini apakah sudah bisa memberikan kemanfaatan orang lain, apakah kita bisa memaksimalkan diri kita, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, menjadi mahasiswa saja tidak cukup, teman-teman. Tapi kita perlu untuk menjadi mahasiswa yang terbaik, gitu. Kita harus bisa mempunyai ambisi agar bisa menjadi diri kita yang terbaik, kayak gitu. Oleh karena itu, di sini aku mencantumkan beberapa poin, di mana poin-poin ini menjadi triggering untuk kita bisa menjadi mahasiswa yang bukan biasa-biasa aja, tapi menjadi mahasiswa yang luar biasa, seperti itu. Nah, yang pertama, kuncinya adalah menjadi best version of yourself. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif pengembangan diri, sebenarnya tidak ada satuan baku menjadi mahasiswa ideal, teman-teman. Karena pada prinsipnya kita semua memiliki modal, kita semua memiliki potensi, yang mana potensi tersebut tinggal bagus dan juga mimpi-mimpi yang telah kita rencanakan. Apakah teman-teman ingin menjadi businessman,
menjadi mahasiswa yang aktif lomba juga, mahasiswa yang aktif dalam volunteering, atau mungkin teman-teman juga ingin mencari cuan gitu ya, sebagai mahasiswa part-time workers juga, atau di sini yang menjadi bahan yang banyak kita perbincangkan saat ini adalah menjadi mahasiswa organisatoris. Oleh karena itu, menjadi mahasiswa ideal ini sejatinya tidak ada satuan bakunya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang akademik. Nah, tadi sempat disinggung ya di judul awal, akademik versus organisasi, kayak gitu. Nah, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa di sini memiliki amanah pertama. Amanah pertama ini diberikan oleh orang tua kita untuk mendapatkan gelar sarjana dengan nilai yang baik, seperti itu. Karena tentunya orang tua kita juga berharap ya, agar anaknya ini bisa sukses, agar anaknya bisa memberikan kemanfaatan oleh orang lain. Salah satunya adalah dengan kita menempuh jalur perkuliahan ini dan mendapatkan gelar sarjana. Oleh karena itu, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini dan jadikan masa-masa perkuliahan ini juga sebagai ajang untuk memberikan kebahagiaan juga kepada orang tua kita bahwa kita telah menyelesaikan apa yang menjadi amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Seperti itu. Oleh karena itu, akademik ini harus terus kita pertahankan, harus terus kita tingkatkan agar kita juga bisa menjadi orang yang mendalami ilmu pada jurusan kita tersebut. Karena ini penting sekali kaitannya dengan poin yang kedua sebagai bekal untuk dunia kerja kita nanti. Teman-teman di sini yang ingin menjadi dokter misalkan, ingin menjadi advokat, ingin menjadi lawyer, ingin menjadi technician kayak gitu. Tentunya teman-teman di sini harus benar-benar mendalami setiap materi yang teman-teman dapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga nanti ketika pada saat dunia kerja teman-teman bisa mengimplementasikan dan juga mengaktualisasikan dari ilmu yang teman-teman dapatkan tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu, akademik ini sangat penting dan tidak boleh untuk kita sia-siakan, dan jangan sampai akademik ini justru yang membuat kita jadi apa ya? Membuat kita jadi tidak memiliki tidak kompeten di bidang tersebut, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Oke, next. Menjadi mahasiswa ideal yang ketiga kuncinya juga adalah kita bisa memaksimalkan peran kita di bidang non-akademik. Tadi sudah disebutkan berkaitan dengan akademik, nah sekarang untuk non-akademik ini juga merupakan suatu hal yang penting, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali skills yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam bangku perkuliahan, namun ini bisa kita dapatkan melalui kelas-kelas eksternal atau di luar tembok perkuliahan kita, seperti itu. Nah, karena skills ini yang tidak bisa didapatkan dalam bangku perkuliahan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, ataupun di era disrupsi, ataupun di abad 21 kini, kayak gitu. Kenapa? Karena hal ini yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Skill-skills ini yang membuat kita tetap bisa menjadi manusia yang unggul karena kita memiliki poin plus dibandingkan dengan orang-orang yang lain, seperti itu. Nah, skill-skills yang ada yang bisa didapatkan dari kelas eksternal ini apa aja sih, teman-teman? Itu contohnya ada leadership, critical thinking, problem solving, dan juga empathy. Itu salah satu contohnya. Dan masih banyak sekali nilai-nilai ataupun skills yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan non-akademik. Seperti tadi sempat saya singgung juga, ada beberapa contohnya kegiatan-kegiatan non-akademik ini, misalkan kita berbisnis, misalkan kita aktif untuk mengikuti perlombaan, misalkan kita juga bisa sebagai mahasiswa yang juga part-time workers juga, kayak gitu, ataupun menjadi seorang mahasiswa organisatoris, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat contohnya teman-teman, ketika nanti di dunia kerja ini, skills-skills yang kita dapatkan dari selain perkuliahan, ini sangat memberikan manfaat bagi kita, kayak gitu. Karena tentunya pada saat nanti di dunia kerja, kita tidak hanya mengimplementasikan apa yang menjadi ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, melainkan kita juga berinteraksi dengan orang lain, kita juga harus mempunyai relasi yang banyak sehingga kita bisa mendapatkan informasi, memperluas perspektif dan wawasan, kita bisa mengambil keputusan dengan baik, dan kita bisa menganalisis permasalahan dan mencari solusinya. Oleh karena
Nah, itu penting sekali teman-teman untuk kita juga bisa mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan seperti itu. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Non-akademik juga gemilang kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari hashtagnya kan bisa biasanya ya teman-teman ya, kayak akademik ataupun prestasi cemerlang, non-akademik juga gemilang seperti itu. Nah, kemudian kunci yang keempat ini adalah kita juga perlu memahami bahwa peran mahasiswa ini memiliki kelebihan ya dibandingkan dengan peran kita sebagai seorang siswa di zaman SMP atau SMA dulu kayak gitu. Karena menjadi seorang mahasiswa ini memiliki privilege lebih ya, di mana privilege ini perlu kita maksimalkan dengan memahami apa sih sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa gitu. Peran tambahan kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, peran ini adalah kita sebagai agen perubahan dan juga kontrol sosial. Oleh karena itu, penting sekali kita juga bisa berkontribusi bagaimana caranya kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang menjadi idealisme kita sebagai seorang mahasiswa, menolak segala hal yang itu buruk gitu ya dari pemerintahan kita saat ini, dari hal-hal di sekitar kita kayak gitu. Kita menjadi seorang yang bisa diandalkan dan bisa membawa perubahan bagi sekitar kita seperti itu. Oke, next. Nah, akhirnya di sini kita perlu menyeimbangkan keduanya. Nah, poin yang pertama, masa kuliah ini nggak lama, teman-teman. Tapi tuntutan zaman mengharuskan kita untuk bertindak adaptif. Nah, maksud tuntutan zaman di sini, kita nggak cukup nih, cuman kuliah aja, tapi kita juga dituntut untuk bisa mempunyai berbagai skills, sehingga nanti kita bisa qualified ketika nanti memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, dua hal ini, baik akademik maupun non-akademik, ini menjadi suatu hal yang harus diseimbangkan, harus berjalan beriringan, dan tidak bisa hanya memilih salah satu kayak gitu. Karena di sini akademik bisa memberikan pendalaman ilmu sebagai bekal kerja kita, dan organisasi ini bisa meningkatkan dan menunjang kompetensi ketika kita nanti bekerja. Nah, ketika akademik dan organisasi ini sama pentingnya, maka diperlukan strategi dalam menyeimbangkan keduanya agar dapat berjalan beriringan. Nah, kemampuan apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa menyeimbangkan keduanya? Yaitu manajemen prioritas, manajemen waktu, serta kita strict dan juga disiplin terhadap plan ataupun rencana yang telah kita tetapkan. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini juga aku mau ingin bercerita juga apa yang menjadi dampak ketika kita tidak bisa menyeimbangkan kedua hal tadi untuk memahami terkait dengan kemampuan kita untuk manajemen waktu, manajemen prioritas, dan juga disiplin. Karena kalau kita tidak memaksimalkan kemampuan tersebut, ini yang terjadi seperti itu. Kebingungan dalam memilih kegiatan dengan waktu yang bersamaan, terus stres juga karena tugas menumpuk di akhir, kemudian karena sibuk dan juga tidak bisa membagi waktu, akhirnya kita belajar H-1 ujian. Walhasil, dari hasil ujian tersebut kurang maksimal. Atau mungkin kita bisa juga dimarahin dosen karena tidak mengerjakan tugas, kita tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi dosen, sehingga kita harus mengulang mata kuliah tersebut di semester atau tahun depan. Ataupun kalau misalkan di ranah organisasi nih, teman-teman, contohnya karena kita tidak bisa membagi waktu tersebut, akhirnya kita tidak memberikan kontribusi yang maksimal dan ditekan oleh ketua organisasi dan juga dimarahi oleh rekan kerja organisasi seperti itu. Kemudian karena kita tidak bisa memprioritaskan, kita tidak bisa disiplin, di sini akhirnya kita memilih untuk menghilang dari organisasi, padahal kedua peran ini memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar dan tidak bisa kita pilih salah satu ataupun kita tinggalkan salah satunya. Dan karena kita menghilang tersebut, akhirnya kita mendapatkan cap buruk nih dari teman-teman rekan kerja organisasi kita seperti itu. Oleh karena itu, dari dampak-dampak ini kita perlu untuk mengetahui nih tipsnya seperti apa supaya kita bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, diawali dengan yang pertama, yaitu kita memaksimalkan akademik. Gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan akademik? Yang pertama, kita harus bisa mencatat poin penting dan memaksimalkan waktu ketika jam kuliah. Nah, tentunya menjadi seorang yang memiliki aktivitas lebih selain dengan perkuliahan, ini harus benar-benar pintar membagi waktu. Oleh karena itu, pada saat jam kuliah, benar-benar maksimalkan waktu tersebut untuk belajar dan menyerap informasi yang kita dapatkan selama perkuliahan. Catat poin-poin pentingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga penting nih untuk memiliki circle teman akademik yang saling support kebutuhan akademik. Tentunya pada saat kita membagi waktu ini, terkadang kita ada saja ya kalanya kita tidak bisa maksimal di
salah satu perannya. Oleh karena itu, ketika kita sedang kurang nih waktu untuk kita belajar, ketika kita merasa pemahaman kita terhadap materi tersebut kurang, di sini pentingnya kita memiliki circle teman adalah kita bisa mencari tahu dan juga mendapatkan informasi lebih supaya meningkatkan pemahaman kita terkait dengan akademik ini kepada teman ataupun circle kita yang suportif seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tidak lupa juga kita harus bisa memetakan nih medan perang lah istilahnya. Kalau misalkan kita tahu medan perangnya, tentu kita lebih enak dan bisa tahu gitu kapan kita harus maju, kapan kita harus berdiam ataupun mundur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk bisa memetakan tersebut kita harus mendapatkan banyak informasi seputar akademik ini kepada kakak tingkat kayak gitu. Misalkan nih teman-teman, aku waktu menjadi mahasiswa baru, aku punya kakak tingkat yang cukup dekat juga, dan di mana ketika aku menanyakan berbagai informasi seputar akademik pada kakak tingkat ini, aku jadi lebih tahu, oh di semester 1 aku akan menghadapi mata pelajaran ataupun mata kuliah A, B, C, D, E, semester 2 A, B, C, D, E, dan juga seterusnya kayak gitu. Oleh karena itu, aku juga bisa metain nih, oh kayaknya di semester 2 ini sibuk deh, sehingga aku mungkin nggak terlalu banyak ngambil peran selain di perkuliahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita jadi bisa metain nih apa yang menjadi medan kerja ataupun medan perangnya kita gitu selama perkuliahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga perlu tahu nih waktu efektif kita untuk mengerjakan tugas dan juga mendalami materi. Nah, karena kita tentunya banyak sekali kegiatan dan juga aktivitasnya, oleh karena itu terkadang karena kita udah kecapean dengan satu kegiatan, kita jadi nggak maksimal, kita juga jadi kurang gitu ya dalam menyerap informasi ketika kita mengerjakan tugas ataupun kita ingin mereview materi sebelumnya untuk persiapan ujian seperti itu. Oleh karena itu, mencari tahu waktu efektif kita untuk mengerjakan tugas dan mendalami materi ini sangat penting kayak gitu supaya benar-benar kita maksimal di perkuliahan, juga bisa membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima, tadi yang sempat saya singgung juga, melakukan pemetaan kegiatan kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kita udah bisa meta ini secara besarnya gitu ya, semester 1 aku ingin bisa mendapatkan skills ABCDE melalui ikut organisasi ABCDE. Nah, kemudian untuk kuliah, karena aku tahu ini nggak terlalu sulit gitu ya, akhirnya aku bisa maksimalin di beberapa jam, aku sisihkan gitu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan lainnya. Nah, ketika kita udah bisa memetakan secara besar, sekarang kita petakan per harinya kayak gitu. Nah, per harinya ini kita tentukan apa aja sih yang ingin kita rencanakan per harinya, baik itu kegiatan perkuliahan maupun non-akademik, sehingga kita juga bisa tetap maksimal di organisasi, bisa maksimal juga di kegiatan perkuliahan kayak gitu. Dan jangan lupa untuk strict dan juga disiplin terhadap rencana yang telah kita tetapkan. Nah, itu 5 hal ya, 5 hal dan juga tips untuk kita bisa memaksimalkan akademik selagi kita menjadi seorang mahasiswa. Selanjutnya, ketika tadi kita udah membahas tentang akademik, kita akan membahas tentang organisasi nih. Gimana kita bisa memaksimalkan organisasi. Nah, tadi di awal aku singgung terkait dengan skill-skills yang perlu dan sangat dibutuhkan ketika nanti kita masuk ke dunia kerja. Nah, pada saat kita menjadi mahasiswa di sini, kita kan ingin meningkatkan skill-skill tersebut ya. Kita ingin mendapatkan dan meningkatkan serta mengasah gitu skill-skill kita tersebut sehingga ketika kita ingin masuk organisasi, kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, kita benar-benar harus tahu dulu why-nya kenapa kita ngerjakan pekerjaan tersebut kayak gitu. Misalkan aku ingin masuk ke Departemen Hubungan Eksternal BEM universitas kayak gitu. Apa sih yang pengen aku dapatkan? Aku pengen belajar tentang public speaking, tentang berelasi dengan orang lain, tentang gimana kita mendapatkan informasi-informasi penting pasca kampus misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya kita jelas nih kenapa kita ingin masuk organisasi dan departemen tersebut, sehingga ketika kita masuk organisasi tersebut kita bisa konsisten dan benar-benar merasakan manfaatnya, dan kita akan lebih cenderung untuk nggak mudah stres, nggak mudah untuk menghilang kayak gitu ataupun jenuh gitu dengan
beban pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Karena kita udah tahu nih kenapa sih kita melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu yang pertama, mencari tahu why, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tentunya ketika kita di organisasi ini banyak sekali dinamikanya, teman-teman. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mencari tahu informasi dari teman kerja ataupun kakak tingkat yang pernah berpengalaman dalam organisasi tersebut. Tujuannya sama seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu kita bisa memetakan nih medan kerja kita, kapan sih kita harus bersikap A, kapan sih kita harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kita udah pernah tahu nih informasi dari kakak tingkat yang sebelumnya berpengalaman di bidang tersebut kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tentunya kita harus tahu dulu nih manfaat serta skill yang ingin kamu kembangkan tuh apa sih kayak gitu. Makanya benar-benar kita harus mengenali diri kita sendiri, apa yang menjadi tujuan kita gitu kan, sehingga kita bisa dalam setiap harinya itu tahu gitu apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu apa sih skill yang ingin kita kembangkan, maka kita jadi lebih enak nih untuk mengikuti kegiatan ataupun organisasi tertentu kayak gitu. Kita tahu, oh karena organisasi ini menunjang aku untuk karir aku di masa depan, sehingga aku akan apply, aku ingin menjadi staf atau pengurus di organisasi atau kepanitiaan tersebut kayak gitu. Nah, yang nggak kalah penting juga, poin keempat ini adalah kita saling membantu dengan rekan satu organisasi, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Di sini kita perlu bantuan juga dari teman-teman satu rekan organisasi, karena ada kalanya waktu kita sedang misalkan sakit, ada kalanya ketika kita tidak benar-benar nggak bisa menjalankan kegiatan tersebut, ada teman kita yang bisa membackup, pun kita juga harus bisa membackup juga teman dari rekan organisasi satu kita ini, supaya kita bisa benar-benar satu tim ini saling membantu kayak gitu. Dan juga itu poin keempat. Nah, yang selanjutnya, yang poin kelima ini adalah kita harus bisa ikhlas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Ketika kita bisa ikhlas menjalankan dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang gitu ya, untuk mengerjakan sesuatu tersebut, akan jauh lebih mudah untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Mengapa? Karena kita benar-benar menjalankannya sepenuh hati kayak gitu. Otomatis secara hukum alam hasilnya juga akan selaras dengan apa yang kita usahakan tersebut, seperti itu. Itu poin dimana kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang organisatoris kayak gitu. Dan tentunya yang nggak kalah penting juga di sini, ketika tadi kita udah membahas tentang akademik, kita membahas tentang organisasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya. Nah, tentu untuk menyeimbangkan keduanya ini benar-benar kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi potensi dari diri kita pribadi. Mengenali kemampuan, mengenali mimpi yang ingin kita capai. Kita tahu nih batas terendah kita nih, kemampuan kita tuh sebagai segimana sih kayak gitu kan. Terus mimpi kita tuh di mana sih gitu. Dan gimana kita bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, itu kita petakan. Nah, kuncinya untuk bisa memetakan tersebut adalah kita tahu dulu nih potensi dan juga kemampuan dari diri kita. Benar-benar kita harus menggali apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi keinginan kita kayak gitu di masa depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita sudah tahu mimpi apa yang ingin kita capai, kita perlu memetakan per semesternya skill apa sih yang ingin kita dapatkan melalui kegiatan non-akademik, khususnya non-akademik ya, karena skill-skill ini kan tadi didapatkannya melalui kelas-kelas eksternal kayak gitu. Nah, itu kita coba petakan. Nah, untuk memetakan tadi, balik lagi kita harus tahu dulu potensi kemampuan diri kita pribadi kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita udah tahu nih apa sih yang menjadi skill yang ingin kita dapatkan, kita perlu dong untuk mencari tahu informasi dari kakak tingkat supaya ketika kita berada di fase tersebut gitu ya, ini benar-benar kita bisa menyeimbangkan gitu antara akademik dan non akademik kayak gitu. Karena kita dapat informasi seperti yang aku sebutkan, oh di semester ini susah nih kayak gitu. Oh, kayaknya aku nggak terlalu banyak ngambil kegiatan di eksternal deh kayak gitu. Atau misalkan kayaknya
Untuk di semester ini aku nggak terlalu banyak nih beban akademiknya. Nah, aku bisa gali dan eksplor lagi minat dan juga bakat dari aku ini dengan mengikuti berbagai kegiatan kayak gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir, nggak lupa untuk sesuaikan dengan kemampuan kamu. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri dalam menyeimbangkan hal tersebut. Karena kita yang paling tahu dan kita yang bisa mengukur sejauh mana sih kita bisa menyeimbangkan keduanya. Oleh karena itu jangan sampai kita juga terlalu over gitu ya. Nggak bisa memetakan, nggak bisa paham tentang kemampuan kita sendiri, akhirnya kita keteteran dalam organisasi, kita keteteran dalam akademik kayak gitu. Makanya balik lagi harus disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di sini. Terakhir aku mau menyampaikan sebuah quotes yang menjadi hal yang aku tanamkan juga selama aku menjadi seorang mahasiswa. Explore dan juga maksimalkan kesempatan selagi mahasiswa, karena kesempatanmu hanya sekali sebelum terjun di masyarakat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Rizky. Boleh stop share screen dulu Kang Rizky? Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Rizky, tadi paparannya sangat luar biasa sekali tentang akademik dan juga organisasi. Tadi aku menangkap beberapa hal dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Kang Rizky. Yang pertama tentang mahasiswa itu sendiri. Ngomongin tentang mahasiswa, tadi juga ngomongin tentang bagaimana caranya kita mengoptimalkan setiap peranan yang kita punya sebagai mahasiswa. Karena tadi disampaikan kalau mahasiswa itu adalah orang yang paling nggak tahu apa-apa, orang yang paling nggak ngerti, sehingga kita yang nggak ngerti apa-apa ini perlu untuk banyak belajar, perlu untuk banyak mencari informasi, dengan kita terus memperkaya informasi, sehingga kita akan mendapatkan dan juga kita akan bisa lebih mengoptimalkan peranan kita sebagai mahasiswa, melakukan organisasi, lalu juga menempuh pendidikan akademik, dan juga hal-hal yang lainnya yang tadi telah dijelaskan juga nih oleh Kang Rizky. Nah, lalu selanjutnya tadi juga Kang Rizky ngomongin tentang bagaimana caranya kita menemukan circle yang tepat nih untuk kita berkembang, entah itu di organisasi ataupun di akademik, karena circle ini menjadi suatu hal yang paling penting, apakah circle kita membangun atau enggak gitu. Karena kalau misalkan circle-nya nggak membangun juga, ini kan akan berdampak juga pada keberjalanan kita, entah itu di akademik ataupun di organisasi. Nah, circle ini akan sangat menyesuaikan dengan kita mau berkembangnya di mana gitu. Kalau kita mau berkembangnya di akademik, tentu kita harus banyak lebih bergaul sama teman-teman kita yang di akademik gitu. Karena kalau misalkan kita bergaulnya sama teman-teman kita yang organisatoris banget, nanti jadinya malah nggak akan nyambung kan. Yang ini pasti fokusnya di organisasi, kita pengen fokusnya di akademik, terus nanti jadinya nggak akan fit in juga gitu kan. Atau misalkan sebaliknya, kita mau belajar organisasi tapi ke orang yang fokusnya akademik, itu juga nggak akan fit in. Jadinya kita yang niatnya pengen berkembang di suatu hal, malah jadinya nggak berkembang gara-gara salah mencari tempat belajar. Jadi fokus kepada circle yang pengen teman-teman temukan. Nah, tadi Kang Rizky udah jelasin banyak nih tentang circle Kang Rizky, dan Kang Rizky juga tadi banyak sekali pengalaman akademik dan juga prestasinya serta organisasinya, sehingga buat teman-teman nanti mungkin kalau ketemu Kang Rizky tadi ya ingat pesannya, yaitu adalah konsultasi dengan kakak tingkat. Nah, barangkali buat teman-teman yang nantinya kuliah di Unpad atau yang sekarang kuliah di Unpad, boleh banget aja buat sharing-sharing sama Kang Rizky, biar nanti kita bisa cari ilmu lebih dalam lagi nih dari Kang Rizky. Nah, tadi juga disebutin sama Kang Rizky tentang menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Sebelum kita mencapai hal tersebut, kita pun perlu mengenali diri kita gitu. Tadi Kang Rizky sempat menyinggung, ya kalau misalkan kita mau fokusnya untuk mencari cuan, itu juga mangga. Fokusnya mau di organisasi mangga, fokusnya di akademik itu adalah kewajiban gitu kan. Atau misalkan mau fokusnya di magang juga mangga gitu. Jadi terdapat banyak banget pilihan yang bisa teman-teman ikutin, yang bisa teman-teman lakuin ketika teman-teman berkehidupan di dunia kampus, dan itu adalah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kita mau milih jalur yang mana gitu.
Dan untuk memilih jalur yang mana tersebut, tadi Kang Rizky udah spill ya beberapa hal yang bisa teman-teman ikuti, khususnya dalam hal akademik dan organisasi. Dan sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk dituliskan di ini ya, di kolom live chat. Teman-teman mangga untuk menuliskan pertanyaan dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Nah, aku bakal buka satu sesi terlebih dahulu untuk dua penanya. Silahkan teman-teman. Ini aku tunggu ya beberapa menit kemudian. Nah, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk Kang Rizky ya. Jadi kita satu pertanyaan dulu aja. Nah, ini pertanyaannya berasal dari, sebentar ya Kang Rizky, saya sambil baca dulu. Ini berasal dari dari Arfiani. Ini dari Sumatera Selatan. Nah, pertanyaannya, Kak, bagaimana jika kita mengikuti organisasi ataupun kegiatan, tapi kita mengalami suatu kejenuhan gitu. Nah, kira-kira dari Kang Rizky sendiri ada tips and trick gak nih buat kita yang sedang jenuh dalam mengikuti organisasi ataupun sebuah kegiatan di kampus? Nah, seperti itu Kang Rizky, pertanyaannya sudah ditangkap ya, Mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih Afriani ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Nah, sering banget nih mungkin ya kalau misalkan kita udah merasakan beban di akademik yang berat, pun juga di akhir dari kepanitiaan atau organisasi ini kan biasanya lagi running ya berbagai aktivitas, kita benar-benar overwhelmed sama berbagai beban tersebut sehingga kita ngerasa capek, dan karena capek itu secara konsisten dan terus-menerus menjadi suatu rutinitas gitu ya, akhirnya kita jenuh gitu. Kita jenuh dengan berbagai aktivitas yang kita jalankan sehari-hari. Oke. Nah, yang pertama teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa merasa jenuh itu merupakan suatu hal yang wajar, teman-teman. Karena setiap orang pasti memiliki batas tertentu di mana kita ngerasa udah capek dan jenuh gitu ya terkait dengan berbagai aktivitas. Itu adalah satu hal yang wajar, namun hal ini tidak boleh berlarut-larut kayak gitu. Itu kuncinya. Jangan sampai kejenuhan ini berlarut-larut dan juga mengganggu performa kita ke depannya. Nah, karena kita tahu bahwa kejenuhan ini tidak boleh berlarut-larut, maka kita perlu tahu apa sih yang menjadi solusinya supaya kita bisa kembali semangat, kembali passionate lagi gitu ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Nah, yang pertama adalah kita coba untuk rehat sejenak. Take your time, do your favor terlebih dahulu kayak gitu. Jadi coba kita cari waktu untuk bisa merecharge kembali diri kita terhadap rutinitas yang menurut kita ini membosankan kayak gitu, membuat kita capek dan juga membosankan kayak gitu. Bisa jadi ya apa yang menjadi permasalahan kita ini bisa kita selesaikan dengan kita rehat terlebih dahulu. Nah, sekaligus kita rehat, kita merefleksikan diri. Kayak gitu, kita merefleksikan aktivitas yang udah kita lalui kemarin-kemarin, sebenarnya apa sih yang salah, kayak gitu. Apakah dari aku sendiri, apakah dari lingkungan aku, atau seperti apa. Itu perlu banget kita identifikasi yang menyebabkan kita jenuh dan bosan tersebut. Nah, kemudian baru kita cari solusinya ketika udah bisa mengidentifikasi permasalahan. Contohnya nih ya, kalau misalkan untuk kejenuhan biasanya karena satu, karena beban kerja yang terlalu berlebihan dan kita nggak mampu kayak gitu untuk bisa menghandle tersebut, dan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama kayak gitu, sehingga kita benar-benar capek atau bahasa anak sekarang mah burnout gitu ya, burnout, sehingga kita perlu untuk bisa take our time, terus bisa yang ini berkaitan juga dengan poin yang ketiga adalah kita kembali menjalankan hobi yang udah lama nggak kita jalankan. Nah, kadang ketika kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita yang nggak berujung itu, sehingga kita nggak menjalankan hal-hal yang membuat kita happy ataupun membuat kita nge-recharge semangat lagi. Nah, maka cari tahu dan temukan hobi tersebut yang membuat kita bisa kembali merecharge energinya dan jalankan kayak gitu. Kalau aku sendiri contohnya, kalau misalkan lagi capek banget kayak gitu, aku biasanya menyendiri di suatu tempat gitu ya, yang sifatnya natural, yang alam gitu kan, yang membuat aku jadi lebih bisa apa ya,
merefleksikan, bisa lebih mencari tahu kayak gitu, mencari tahu apa sih yang menjadi permasalahan dari diri aku sendiri kayak gitu. Nah, ketika kita bisa mengenali dan juga bisa merefleksikan, ini enak banget teman-teman, dan setelah itu kita bisa merecharge kembali gitu untuk energinya ini kita gunakan di aktivitas kita selanjutnya kayak gitu. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat adalah mencari suasana baru. Misalkan nih capek kuliah kayak gitu kan. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Nah, coba nih kita ganti misalkan setting dekorasi dari tempat belajar kita itu jadi yang lebih menarik kayak gitu, ataupun kita mencari tempat belajar kita nggak di rumah, misalkan di perpustakaan atau kafe dengan tetap menjaga protokol kesehatan misalkan kayak gitu ya. Nah, itu merupakan tips-tips yang bisa dilakukan ketika kita lagi jenuh kayak gitu, supaya kita bisa kembali melakukan aktivitas dengan energi yang cukup dan happy. Itu mungkin dari aku ya, buat Afriani. Nuhun. Oke, namanya Arfiani, Kang Rizky. Mohon maaf ya. Iya, nggak mohon apa-apa. Ya. Oke, thank you Kang Rizky dan juga Arfiani yang tadi telah menyampaikan pertanyaan. Dan Kang Rizky tadi jawabannya keren banget. Ada 4 poin yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman lagi berada di fase jenuh, ketika mengikuti suatu kegiatan ataupun organisasi. Nah, selanjutnya ini udah ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ananta Putri. Nah, Ananta Putri ini tidak menyebutkan asal instansinya dari mana. Pertanyaannya, Kak, aku ngerasa salah jurusan, dan ketika aku berada di jurusan tersebut, aku ngerasa kurang berkembang aja di jurusan tersebut, dan jadinya nggak nyaman gitu berada di suatu jurusan. Nah, gimana sih Kak caranya? Karena aku juga nggak mungkin untuk pindah jurusan lagi gitu. Gimana caranya agar kita tetap bisa berkembang di tengah-tengah kita pribadi kurang suka gitu terhadap jurusan yang sedang kita ambil. Nah, itu Kang Rizky pertanyaannya. Udah ketangkep ya? Oke, dipersilakan kepada Kang Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ananta Putri. Oke, baik. Hatur nuhun atas pertanyaannya. Ini menarik ya. Karena tentunya ketika kita merasa nggak nyaman kayak gitu ya dengan hal yang kita jalani, dalam hal ini kita ngerasa salah jurusan kayak gitu. Itu suatu hal yang memang wajar ya, kita ngerasa nggak nyaman dan nggak into gitu dengan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari kayak gitu. Nah, cuman tetap ya teman-teman, hidup harus berjalan, kita juga harus bisa menjadi sebaik-baiknya dari versi diri kita sendiri. Tentunya ini bukan menjadi suatu hal yang menjadi hambatan besar kayak gitu. Nah, pertama teman-teman yang menjadi mindset adalah bahwa kita memiliki titik start ataupun modal yang berbeda-beda. Kita nggak boleh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Mungkin ketika orang lain ini memiliki berbagai macam pencapaian-pencapaian, ini karena memang mereka di satu sisi di akademiknya mereka nyaman kayak gitu. Nah, tapi ketika kita startnya kita nggak nyaman nih di dunia perkuliahan, tentu ada pencapaian-pencapaian yang nggak bisa kita bandingkan gitu. Oleh karena itu, sekali lagi kita fokus sama apa yang menjadi goals kita, apa yang menjadi mimpi kita, dan juga kita bisa maksimalkan peran-peran kita untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, tadi kalau misalkan permasalahan adalah salah jurusan, berarti kita coba untuk kenali gitu kan, kenali start point kita di mana, dan juga sesuaikan mimpi kita kayak gitu. Jangan, dan kemudian dengan mimpi kita tersebut fokus saja dengan apa yang menjadi goals teman-teman kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku ya, karena poinnya yang penting tetap maksimalkan aja dari apa yang jadi potensi kita, jangan bandingin sama orang lain kayak gitu. Fokus sama apa yang jadi tujuan kita. Itu sih mungkin dari aku. Oke, thank you Kang Rizky. Jadi tadi ada 2 poin yang aku tangkap ya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ananta Putri. Nah, 2 poin ini, yang pertama kita harus melakukan yang terbaik, do your best aja dulu gitu ya, terkait dengan jurusan yang sedang kita ambil hari ini. Nah, setelah kita udah melakukan yang terbaik, baru tahapan selanjutnya adalah kita nggak boleh membandingkan hasil usaha kita dengan hasil usaha orang lain. Karena kita punya titik start yang beda, kenyamanan yang beda, dan juga mungkin keberuntungan yang berbeda juga ya Kang Rizky ya. Nah, sehingga kalau misalkan pencapaiannya pun berbeda, yaitu bukan menjadi suatu permasalahan gitu. Tapi bukan berarti itu membuat kita, oh ya udah nggak apa-apa di titik terendah, nggak kayak gitu ya. Tapi kita tetap harus berusaha melakukan yang terbaik
semampu yang kita bisa. Meskipun ada istilah lampaui batas dirimu, itu sebenarnya artinya adalah lakukan yang terbaik sesuai dengan versi kita masing-masing. Nah itu Kak Ananta, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ini masih ada pertanyaan kayaknya Kak Rizky, jadi kita buka sesi yang kedua untuk 2 penanya lagi ya. Nah ini pertanyaannya dari Latifah Dinar Nuriza. Nah ini asalnya dari Lembang. Nah ini pertanyaannya Kang Rizky. Nah kita itu berada di suatu organisasi katanya atau di suatu lingkungan, tapi ternyata lingkungan tersebut dia ngerasanya nggak bikin dia itu berkembang, nggak bikin dia itu maju, ngerasa stuck di situ-situ aja, dan dia ngerasa feel alone untuk dia berkembang gitu. Nah, menurut Kang Rizky sendiri ada nggak sih tips and trick ataupun saran gitu ya? Apakah emang harus meninggalkan circle tersebut atau misalkan nyari circle baru, atau misalkan seperti apa nih tips and trick-nya agar kita tetap bisa berkembang dan juga semakin maju gitu Kang Rizky. Udah tangkap ya pertanyaan dari Kak Latifah, mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, baik. Hatur nuhun Teh Latifah ya dari Lembang atas pertanyaannya. Nah, ketika kita berorganisasi, ini kadang kita ngerasa nggak suportif nih circle yang kita sekarang berada gitu ya di organisasi tersebut. Nah, perlu kita evaluasi dan juga cari tahu dulu akar permasalahannya. Nah, kita coba pandang dari 2 sisi, dari kita pribadi dan juga menurut orang lain kayak gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita nggak terperangkap dalam persepsi kita sendiri. Nah, yang pertama kita coba cari tahu nih, misalkan dari diri kita, kenapa sih aku ngerasa nggak suportif circle-nya? Apakah karena aku nggak cocok sama mereka, satu, atau karena yang kedua, lingkungan ini menurutku nggak membuat aku jadi bisa mencapai yang aku inginkan kayak gitu ya. Artinya entah karena standarnya terlalu rendah menurut kamu sehingga kamu nggak ngerasa ini bisa jadi tempat untuk berkembang, atau karena tadi ya nggak nyaman sama teman-teman circle-nya kayak gitu. Nah, makanya ketika kamu merasakan nggak nyaman tersebut, saran dari aku sendiri adalah coba untuk sampaikan apa yang menjadi ketidaknyamanan tersebut kepada teman ataupun rekan kerja dalam organisasi tersebut, dalam tim tersebut kayak gitu ya. Apa sih yang membuat aku ngerasa nggak nyaman? Misalkan karena ketika identifikasi kita nggak nyaman karena orangnya kayak gitu kan. Kita coba komunikasikan dan sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Nah, ketika sudah ada diskusi dan juga komunikasi, tentunya harapannya ini ada perbaikan-perbaikan ya antara satu dengan yang lain di dalam satu tim tersebut sehingga bisa nyaman bekerja kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan permasalahannya karena orangnya kayak gitu. Kalau misalkan yang kedua karena kita ngerasa nggak berkembang karena di tempat tersebut itu nggak membuat skill-skill kita bertambah gitu ya, atau tadi aku sampaikan standarnya di bawah dari kamu sendiri kayak gitu. Nah, saran dari aku sendiri bisa menjadi satu ajang untuk kamu memberikan apa ya, tips dan juga keahlian-keahlian yang udah kamu punya kepada orang-orang di sekitarmu, atau yang kedua ketika kamu memang benar-benar pengen berkembang, kamu bisa cari alternatif tempat-tempat berkembang yang lain di samping kamu tetap menjalankan peran kamu di organisasi ataupun tempat yang sebelumnya tadi kayak gitu. Jadi itu sih mungkin yang dari aku ketika lingkungan kerja nggak suportif, cari tahu dulu permasalahannya, apakah karena orangnya kita nggak nyaman atau karena memang di sana ngerasa kita nggak berkembang aja gitu, karena itu udah apa ya, tidak, karena aku rasa aku udah cukup berkembang gitu di tempat lain untuk tempat yang serupa gitu deh. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky. Jadi tadi jawaban dari, saya lupa nih yang nanya siapa. Iya, Kak Latifah ya, Kak Latifah. Jadi untuk jawabannya yaitu yang pertama kita harus analisis terlebih dahulu nih, kira-kira permasalahannya tuh di part yang mana. Kalau tadi Kang Rizky menyontohkan, ini ada 2 part nih yang mungkin menjadi permasalahan. Yang pertama ini segmen emang dari orang-orangnya gitu ya. Terus yang kedua memang dari standar pekerjaannya. Kalau misalkan orang-orangnya berarti dikomunikasikan ke orang-orangnya sebagai tindakan personal atau mungkin ya hubungan personal dan juga perseorangan antara individu dengan individu, antara individu dan tim gitu. Tapi kalau memang permasalahannya di pekerjaannya, di standar capaiannya, berarti yang harus diperbaiki adalah standarnya dulu nih, seperti apa yang akan dicapai dari organisasi ataupun kegiatan yang sedang kamu lakukan gitu.
Kayak harus jelas dulu masalahnya di mana, biar nanti tindakan yang dilakukan pun jelas ke arah yang mana. Oke, thank you Kang Rizky atas jawabannya. Kita next ke pertanyaan yang selanjutnya dari Nurlisda. Nah, Nurlisda ini asalnya dari Sulawesi. Nah, ini pertanyaannya Kang Rizky. Tadi kan disebutkan katanya untuk kita bertahan itu adalah ketahui why-nya apa gitu. Nah, sebetulnya untuk kita mencari why, untuk kita mengikuti suatu kegiatan, menjalankan amanah akademik, ataupun mungkin mengikuti organisasi, gimana sih cara kita menemukan why-nya, dan ketika kapan kita menyadari bahwa why-nya itu tepat tuh ketika yang seperti apa sih kondisinya gitu, Kang Rizky. Udah ketangkep belum, Kang, pertanyaannya? Oke, udah Oke, ketangkap nih. mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, baik, hatur nuhun. Nah, tadi ya, berkaitan dengan gimana caranya kita bisa menumbuhkan why. Nah, tentunya seperti sempat yang aku singgung tadi ya di pemaparan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui why ini adalah kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita coba cari tahu nih apa sih yang menjadi kelebihan kita, apa sih yang menjadi kekurangan kita, dan yang terpenting adalah kita tahu mimpi kita. Kita tahu kemana akan kita berlabuh gitu untuk menggapai si mimpi-mimpi tersebut kayak gitu. Kita jadi tahu pokoknya, oh di titik ini aku menjadi orang yang sudah bisa dibilang tercabut. Tentu kita perlu membreakdown kan. Kita buat step by step-nya gitu untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, ketika kita udah tahu step by step-nya tersebut, kita jadi tahu nih kita harus ngelakuin apa. Nah, ngelakuin apa ini yang coba dibuat suatu kegiatan kayak gitu. Misalkan aku pengen menjadi seorang dokter kayak gitu ya. Kalau misalkan dicontohkan aku pribadi, aku pengen menjadi seorang dokter. Nah, step by step-nya apa? Aku perlu menjalankan perkuliahan aku gitu ya untuk mendalami materi. Dan yang kedua, skill-skill apa sih yang aku butuhin untuk menjadi dokter? Misalkan adalah yang pertama public speaking kayak gitu. Nah, aku pengen belajar public speaking ini dengan mengikuti kegiatan di organisasi. Salah satunya adalah badan eksekutif mahasiswa kayak gitu. Nah, contohnya seperti teman-teman, ketika kita bisa tahu nih goals besar kita, kemudian di breakdown lagi jadi goals kecil-kecil, terus kita jadi tahu step by step-nya mencapai ke sana, tentu kita bakal tahu why untuk bisa menjalankan aktivitas tersebut kayak gitu. Itu mungkin dari aku. Nuhun. Oke, Kang Rizky, terima kasih banyak atas jawabannya tadi ya. Kita harus ketahui dulu tentang diri kita sendiri gitu ya, untuk kita memulai why-nya apa sih. Kita tahu dulu kita punya kelebihan kekurangannya apa aja, mimpi kita apa, dan step by step to get itu apa gitu ya. Jadi kalau kita udah mengetahui step by step-nya, kita akan semakin mendalami why untuk menjalankan suatu kegiatan. Nah, oke, Kang Rizky, terima kasih banyak, dan mungkin pertanyaan dari Kang Nurlisda menjadi penutup sesi diskusi pada webinar malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku persilakan kepada Kang Rizky untuk menyampaikan closing statement-nya nih. Mangga, Kang Rizky. Oke, baik teman-teman semua. Untuk kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, itu nggak mudah. Ada banyak sekali hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita mengenali dulu potensi dari diri kita pribadi, apa yang ingin kita capai, dan kemudian susun step by step-nya untuk mencapai mimpi tersebut. Dan ingat teman-teman, ketika kita sedang berada di fase yang kita nggak semangat, kecamkan bahwa masa menjadi seorang mahasiswa ini tidak lama, hanya sebentar. Oleh karena itu, explore jati diri kita sendiri, explore apa yang menjadi hal-hal yang kita butuhkan untuk mencapai mimpi kita, sehingga kita bisa mencapai mencapai versi terbaik dari kita sendiri. Itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan juga bertanya. Aku senang sekali bisa membagikan ilmu dan juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku jadi recall kembali gitu ya, gimana caranya bisa menjadi mahasiswa yang baik, yang ideal kayak gitu. Itu aja mungkin dari aku. Hatur nuhun buat teman-teman startnow.idn. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Closing statement-nya sangat luar biasa. Tadi disampaikan tentang
kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, lalu tadi kita disampaikan step by step-nya seperti apa. Tadi kata Kang Rizky, waktu jadi mahasiswa ini cukup sebentar, tapi kalau menurut saya udah lama sih Kang Rizky ya, 4 tahun itu lama. Jadi untuk hal ini kita memiliki perbedaan pandangan. Kalau menurut Kang Rizky menjadi mahasiswa itu waktunya sebentar. Kalau menurut saya lama banget sih Kang Rizky 4 tahun itu. Oke, nggak apa-apa ya Kang Rizky, kita beda pandangan di area sana untuk waktu lama dan juga sebenarnya. Oke, selanjutnya sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya akan ada pemberian e-sertifikat kepada Kang Rizky sebagai narasumber kita hari ini. Dan ini sebagai bentuk apresiasi dari Statma.idn atas kehadiran Kang Rizky dan juga kesediaan waktunya untuk berdiskusi di malam hari ini. Oke, aku izin share screen, Kang Rizky. Oke, Kang Rizky, berikut sertifikat dari kami. Sekali lagi, aku perwakilan dari Statma.idn mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Kang Rizky. Mohon diterima, Kang Rizky. Baik, hatur nuhun, Start Now, dan juga Kang Rohman. Oke, kita lakukan pengambilan dokumentasi dulu mungkin ya, Kang Rizky. Boleh diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky atas waktu dan kesempatannya. Semoga berikan ilmu juga nih buat teman-teman semua yang hadir, bekal bayangnya dalam hal permasalahan akademik dan juga organisasi. Nah, oke teman-teman semuanya, selanjutnya setelah kita penyerahan e-sertifikat, maka berakhir sudah kegiatan webinar hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman peserta, kepada Kang Rizky atas antusiasmenya untuk menyampaikan materi diskusi pada malam hari ini, dan aku izin sampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini masih terdapat banyak kesalahan. Itu akan menjadi evaluasi bagi kami agar senantiasa memperbaiki kegiatan webinar-webinar selanjutnya. Dan ada sedikit informasi sebelum ditutup, yaitu untuk teman-teman, nanti dipersilakan untuk mengisi form evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Form evaluasi akan dibagikan besok hari pada pukul 8 pagi di kolom komentar. Jadi jangan lupa besok untuk berkunjung lagi dan isi form evaluasinya. Aku mewakili Statma.idn mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Kang wabarakatuh. Rizky. Terima Hatur kasih nuhun, banyak Kang Rohman, dan teman-teman. juga Start Now. Semangat terus.